warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soliatun Aini. Saya kuliah di Institut Agama Islam Kamarul Dabagu dengan jurusan Prodi PGMI semester 4. Nah, teman-teman, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir semester dengan dosen pengampu, yakni Wiranda Bayu Aditana. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifatnya. Nah, tahukah kalian bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita ini ada banyak sekali macamnya. Ada yang asalnya dari makhluk hidup dan ada juga yang buatan manusia atau benda tak hidup. Nah, teman-teman, berdasarkan bentuk, sifat, serta penyusunan partikelnya, seluruh benda yang ada di sekitar kita ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh benda yang ada di sekeliling kita. Di sini ada meja, ada rak buku, HP, pulpen, minyak, susu, asap, dan juga balon. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang sifat-sifat benda. Nah, sifat benda yang pertama di sini ada benda padat. Nah, benda padat memiliki sifat yang pertama yaitu memiliki berat dan sifatnya tetap. Nah, hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Maka berat dan massa pensil akan tetap sama, tidak akan berubah menjadi ringan atau berat. Nah, yang kedua yaitu bentuk dan volumenya tetap. Nah, hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Maka volume pensil pasti akan tetap sama dan bentuk pensil tidak akan berubah menjadi gelas. Nah, yang ketiga yaitu benda padat dapat digenggam. Nah, teman-teman, kita dapat menggenggam atau menyentuh langsung benda padat dengan tangan kita. Kita bisa menyentuh sendok, piring, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu benda padat keras berat, benda padat yang keras ringan, dan benda padat yang keras lunak. Nah, contoh dari benda padat yang keras berat di sini ada kayu dan juga batu. Nah, contoh dari benda padat yang keras ringan di sini ada kapas dan juga plastik. Dan contoh benda padat yang keras lunak di sini ada tanah liat dan juga keju. Nah, yang kelima yaitu dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Nah, contohnya es. Es batu adalah benda padat yang bisa berubah menjadi cair ketika dipanaskan atau disimpan di suhu ruang. Nah, contoh selanjutnya di sini ada kapur barus. Nah, kapur barus merupakan benda yang bisa berubah menjadi gas dan lama-lama akan habis ketika didiamkan atau disimpan di lemari. Nah, kita lanjut ke sifat benda yang kedua, yaitu benda cair. Nah, sifat benda cair yang pertama yaitu bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, tetapi volumenya tetap. Nah, hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam wadah yang berbeda. Air akan berbentuk seperti mangkuk jika dipindahkan ke mangkuk dan akan berbentuk seperti botol jika dipindahkan ke botol. Namun, volume atau jumlah benda air tidak akan berubah meski wadahnya bisa kita ubah. Nah, yang kedua yaitu benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, hal ini dapat kita lihat dari air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam. Nah, yang ketiga di sini memiliki massa dan berat. Nah, hal ini dapat kita buktikan dengan membandingkan antara ember yang kosong dan ember yang berisi air. Maka, apabila kita mengangkatnya, kita akan bisa mengetahui perbedaannya. Ember yang berisi air tentu akan lebih berat dibandingkan dengan ember yang tidak berisi air. Nah, contoh ya, sifat benda cair yang keempat di sini ada menempati ruang. Nah, jadi kita dapat mengamati sifat ini pada air yang ada di dalam gelas, botol, ember, dan sebagainya. Maka, apabila kita memasukkan air ke dalam wadah apapun, tidak akan pernah terjadi bahwa lubang tersebut tidak cukup untuk dimasuki air. Sekecil apapun wadah, pasti akan bisa dimasuki air karena sifatnya yang menempati ruang. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat benda yang ketiga, yaitu benda gas. Nah, sifat benda gas yang pertama di sini mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Nah, hal ini dapat kita buktikan saat kita meniup balon dan memasukkan udara di dalamnya. Maka, semakin kuat kita meniupnya, maka semakin banyak pula udara yang masuk ke dalamnya. Alhasil, balon tersebut akan mengembang. Nah, teman-teman, itu sebagai bukti bahwa udara telah memenuhi seluruh ruangan tersebut.
Nah, yang kedua yaitu ada di segala tempat. Nah, jadi benda gas ini dapat kita temukan di mana-mana, baik di ruangan, di dalam rumah, di luar rumah, ataupun di ruangan kosong sekalipun. Nah, meski tempatnya terlihat kosong, sebenarnya tempat tersebut tetap diisi zat atau udara. Dan meski tak terlihat dengan kasat mata, akan tetapi udara tersebut dapat dirasakan oleh kita. Nah, yang ketiga, yaitu memiliki massa dan berat. Nah, teman-teman, meski benda zat ini kasat mata, akan tetapi benda gas ini memiliki massa dan berat. Contohnya, beban ban motor yang sudah diisi udara akan lebih berat ketimbang ban motor yang kempes. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.